Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini telah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sebuah majelis yang insyaallah majelis dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka melakukan banyak sekali ketaatan kepadanya pada pagi hari ini. Kita berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, sholat yang disaksikan oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga ditambahi dengan sholat-sholat sunnah, kemudian juga zikir setelah sholat, dan dilanjutkan dengan duduk di dalam majelis ilmu sambil menunggu datangnya waktu syuruk. Kemudian kita laksanakan sholat sunnah isyraq. Maka mudah-mudahan amal-amal soleh dan amal ibadah tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun terlambat karena hari raya sudah berlalu, namun tidak lupa saya mengucapkan tahniah, ucapan selamat berhari raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum minal ahidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin barangkali selama saya berinteraksi dengan Bapak Ibu jamaah sekalian tentunya banyak kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita berupaya dan berusaha senantiasa menyemangati diri kita sendiri dan menyemangati saudara-saudara kita. Selain kita menyemangati diri sendiri, juga berupaya menyemangati orang lain. Semangat yang pertama, jika kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita bersemangat untuk menambah kebaikan. Salah satu bunyi doa yang dipanjatkan Rasulullah SAW adalah waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, dan jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan bagi saya pada setiap kebaikan. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, bagi orang-orang beriman, apakah Allah perpanjang umurnya ataupun Allah ambil, Allah wafatkan, maka semuanya adalah kebaikan. Jadi bagi kita semuanya Bapak Ibu jamaah sekalian, hendaknya kita buat ringan. Apakah kita diberi umur
atau memang Allah takdirkan pendek umur, maka kita harus buat menjadi ringan. Mengapa? Karena kalau Allah berikan umur, Bapak Ibu dan saya diberi umur, berarti Allah sedang memberikan kesempatan, peluang agar kita menambah kebaikan. Dan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memendekkan umur kita, maka kematian adalah saatnya kita istirahat dari segala keburukan. Sebagaimana sambungan dari doa tadi, waj'alil mauta rahatan li fi kulli syarrin, dan jadikanlah kematianku ya Allah sebagai tempat dan saatnya berhenti dari setiap keburukan. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, orang-orang beriman tidak akan merasa bingung, tidak akan merasa khawatir. Aduh, saya bagaimana kalau mati? Maka orang-orang beriman tidak pernah mengangan-angankan berharap kematian, tapi juga tidak terlalu khawatir dengan kematian. Kalau Allah beri saya umur panjang, alhamdulillah saya bisa nambah pahala, nambah ketaatan, nambah kebaikan, nambah bekal. Tapi kalau Allah takdirkan saya segera meninggal dunia, itu saatnya saya berhenti dari segala keburukan. Bagi orang-orang beriman, kematian adalah momen penting yang merupakan pintu gerbang agar seorang bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang akan bertemu dengan Rasulullah SAW yang selalu kita cintai dan kita rindukan. Dan juga kematian adalah momen di mana kita akan segera bertemu dengan orang-orang yang kita cintai, yang sudah mendahului kita, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kehidupan adalah kebaikan bagi kita, kematian pun kebaikan bagi kita, terus apa yang kita khawatirkan? Yang terpenting adalah kita selalu bersemangat menyiapkan segalanya untuk menghadapi dan menyongsong kematian dan menghadapi alam akhirat atau kampung akhirat. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yang masih diberikan umur hingga detik ini, mari kita bersemangat untuk terus menambah kebaikan-kebaikan, menambah pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selalu bersiap menghadapi datangnya kematian kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memberikan umur yang panjang, semoga umur tersebut menjadi kebaikan bagi kita, dan jika Allah takdirkan kita sudah sangat dekat dengan kematian, semoga kita diberikan husnul khatimah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan lanjutkan kajian kitab Asyratus Sa'ah. Dan pada pertemuan pagi hari ini kita masuk pada bab yang terakhir, berada di penghujung kitab yang selama ini kita kaji tentang tanda-tanda kiamat. Dan tentunya kita melanjutkan tentang tanda-tanda besar dari kiamat yang terakhir, yaitu Al-Fasl Tasi, pasal yang ke-9, An-narul lati tahsyurun nas, api yang menggiring manusia. Ini api yang bukan api biasa, tapi api yang sangat unik, api yang sangat besar sehingga menggiring manusia kepada satu tempat. Kita akan bahas, dan ini kemungkinannya kita bahas dalam 2 sesi karena cukup panjang pembahasannya. Kita baca dulu sebagai prolog. Wa minha khurujun naril azimati wa hiya akhiru asyratis sa'atil kubra wa awwalul ayatil mu'dinati bi qiyamis sa'ah. Dan di antara tanda-tanda besar kiamat itu adalah keluarnya api yang sangat besar, dan itu merupakan tanda terakhir kiamat kubra dan awal tanda berdirinya kiamat. Jadi maksudnya Bapak Ibu jamaah sekalian, ada pertanyaan, ini kok awal tapi akhir, atau akhir tapi awal? Ini merupakan tanda terakhir tapi awal mula munculnya kiamat.
Jadi kiamat terjadi diawali dengan munculnya api ini, tapi ini sekaligus menjadi tanda yang terakhir. Jadi kita pisahkan antara tanda dan kejadiannya. Tanda kejadian tersebut dan kejadian atau hari H di mana kiamat itu terjadi. Maka api yang besar ini menjadi tanda terakhir, artinya setelah munculnya api ini nggak ada tanda lagi yang lainnya. Setelah api muncul, berarti setelah itu terjadilah kiamat yang besar. Yang pertama, Bapak Ibu jamaah sekalian, makan khurujiha, tempat keluarnya api tersebut ada di mana? Ja'atir riwayatu bi anna khurujaha hadhihi nar yakunu minal Yaman min qa'rati adnin wa takhruju min bahri Hadramaut kama ja'a fi riwayatin ukhra. Telah datang beberapa atau banyak riwayat-riwayat, maksudnya hadis-hadis ya. Dimaksud riwayat di sini adalah hadis-hadis sebagai dalil dari tanda ini. Telah datang riwayat-riwayat, dalil-dalil, hadis-hadis tentangnya, bahwasanya keluarnya api tersebut itu dari negeri Yaman. Tepatnya di Jurang Aden atau Qa'rah itu sebenarnya secara bahasa itu rongga, termasuk juga dimaknai jurang, tebing. Munculnya di Yaman, tepatnya ada di jurangnya Aden. Dan sebagian riwayat menjelaskan bahwa keluarnya itu dari laut Hadramaut, sebagaimana riwayat-riwayat yang lainnya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan bacakan beberapa hadis sebelum kita jelaskan lebih rinci. Wa ilaika ta'ifatun minal ahadits allati tubayyinu makana khuruji hadhihi nar wa hiya minal adillati ala dhuhuriha. Dan ada beberapa kelompok hadis yang menjelaskan tentang keluarnya api ini, dan ini merupakan sekaligus dalil-dalil tentang kemunculannya. Yang pertama, ja'a fi hadithi Hudzaifah bin Usaid atau bin Asid fi dzikri asrati sa'atil kubra, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, wa akhiru dzalika narun takhruju minal Yaman taqrudun nasa ila mahsyarihim, rawahu Muslim. Hadis yang pertama dari Hudzaifah bin Asid ketika menyebutkan tanda-tanda kiamat besar, Rasulullah SAW bersabda, dan akhir dari semua itu, semua tanda-tanda itu adalah api yang keluar dari Yaman yang mengusir manusia menuju tempat berkumpul mereka, menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul. Hadis riwayat Muslim. Wa fi riwayatin lahu an Hudzaifah aidan, dan dalam riwayat yang lain juga diriwayatkan Imam Muslim, ya lahu di sini kembalinya kepada Imam Muslim. Dan dalam riwayat lain bagi Imam Muslim dari Hudzaifah juga, hadisnya berbunyi, wa narun takhruju min qa'rati adnin turahilun nas atau tarhalun nas, dan api yang keluar dari jurang Aden yang membuat manusia berjalan untuk menjauh darinya. Ini hadis yang kedua. Kita bacakan dulu hadis-hadisnya. Yang ketiga, warawa al-Imam Ahmad wa Tirmidzi. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad, kemudian Imam Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah SAW, satakhruju narun min Hadramauti aw min bahri Hadramaut qabla yaumil qiyamati tahsyurun nas. Akan keluar api dari Hadramaut atau laut Hadramaut ya, sebelum berdirinya atau sebelum terjadinya kiamat, dan akan menggiring manusia. Kemudian yang terakhir, hadis yang keempat, dalam kitab ini disebutkan 4, namun nanti ada tambahan-tambahan pada penjelasan berikutnya atau di judul berikutnya.
Ini fokus kepada tempat keluarnya dulu. Hadis tentang tempat keluarnya api tersebut. Yang keempat, warawa al-Imam al-Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan an Anas radhiyallahu an, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Abdullah bin Salam lama aslama sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an masail wa minha ma awwalu asratis sa'ah faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amma awwalu asratis sa'ati fanarun tahsyurun nasa minal masyriqi ilal maghrib. Ketika Abdullah bin Salam beliau masuk Islam. Abdullah bin Salam ini adalah tokoh Yahudi dan beberapa kali menemani Rasulullah SAW berdebat menghadapi tokoh-tokoh Yahudi. Setelah beliau masuk Islam, mendampingi Rasulullah SAW untuk bertemu dengan tokoh-tokoh Yahudi dalam peristiwa perdebatan antara Rasulullah SAW dengan tokoh-tokoh Yahudi. Ketika beliau masuk Islam, maka beliau bertanya kepada Rasulullah SAW dengan beberapa pertanyaan. Salah satunya adalah bertanya tentang ma awwalu asratis sa'ah, wahai Rasulullah, ya, tanda apa yang pertama muncul ketika terjadinya kiamat? Maka Rasulullah menjawab, adapun amma awwalu asratis sa'ah, adapun tanda awal terjadinya kiamat adalah api yang menggiring manusia dari timur menuju barat. Kita jelaskan Bapak Ibu jamaah sekalian. Yang pertama Bapak Ibu jamaah sekalian, api besar ini bukan api biasa, karena apinya sangat besar sehingga manusia di seluruh dunia digiring. Bisa dibayangkan saking besarnya api ini, manusia bukan hanya di satu titik, satu koordinat, di satu wilayah, tapi dari seluruh dunia. Karena api ini muncul pertama kali di Yaman, tapi menyebar ke seluruh penjuru bumi. Api ini muncul di negeri Yaman, tepatnya di Jurang Aden. Ini yang sangat luar biasa Bapak Ibu jamaah sekalian. Yang saya ketahui, Rasulullah itu belum pernah berkunjung ke Aden. Namun beliau menjelaskan secara detail bahwa apinya muncul di Yaman, dan itu pun munculnya di kota Aden, khususnya di Jurang Aden. Kalau Bapak Ibu sekalian mencoba mencari tahu di berbagai macam referensi tentang Aden, bahkan dari tahun 1800-an, karena Aden ini pernah dikuasai, dijajah oleh Inggris, terutama yang paling berpengaruh Inggris, yang mana juga di sana kalau kita teliti berbagai referensi bahwa di Yaman, terutama di Aden ini, penduduk yang menempati wilayah ini ya adalah percampuran dari bangsa Arab, India dan sebagainya, ada dari Inggris bahkan Amerika. Tapi yang dominan terutama yaitu keturunan dari India, karena sebelum menaklukkan Aden, Inggris menjajah India, kemudian mengirim pasukannya, termasuk pasukan di dalamnya adalah orang-orang India. Dan sebagaimana juga ketika pasukan sekutu yang dikomandoi Inggris mendarat di Surabaya, itu banyak tentara-tentara India. Begitu pula ketika menaklukkan Aden ini. Dan uniknya ketika tentara-tentara Inggris yang saat itu sempat memotret dari udara, mereka menemukan fakta ternyata Aden itu adalah sebuah kota yang berdiri di atas kawah gunung raksasa. Jadi di masa lampau ada gunung yang sangat besar, kemudian terjadi letusan yang besar, lalu terjadi adanya kaldera, semacam kawah, tapi kawahnya sangat besar sampai jadi satu kota. Ini kalau ditanya kota terpanas di dunia, itu adalah Aden. Walaupun ada wilayah padang pasir yang sangat panas tapi tidak dihuni, namun kalau kota yang dihuni, yang terpanas di dunia adalah Aden. Kenapa? Karena di bawahnya adalah gunung api yang sangat besar sekali. Sampai para ahli vulkanologi mengatakan bahwa dulu tahun sekitar 1879 ketika terjadi letusan Gunung Krakatau, Gunung Krakatau yang ada di Selat Sunda itu meletus yang sangat dahsyat di tahun 1000 kalau nggak salah, kurang lebih 1879, dan pernah meletus lagi setelahnya.
Namun letusan besarnya pada tahun tersebut sampai korban jiwanya 36.000 dan ribuan pulau-pulau kecil itu sampai hilang dari peta dunia karena tenggelam. Dan abu vulkaniknya sampai 1 pekan menutupi wilayah yang sangat jauh radiusnya. Bahkan suara letusannya terdengar sampai 5.000 km. 5.000 km. Dan saat itu para ahli vulkanologi mengatakan ini gunung terbesar di dunia, gunung berapi terbesar. Ini gunung berapi yang terbesar. Namun setelah penemuan gunung berapi yang ada di Yaman, mereka mengatakan bahwa Gunung Krakatau hanya sebuah petasan kecil dibandingkan dengan gunung yang ada di Aden. Ada beberapa titik gunung berapi yang besar, termasuk yang ada di mana? Di Amerika, di Yellowstone, batu kuning, itu juga yang diperkirakan akan menjadi salah satu pemicu kiamat kata para peneliti. Ini gunung besar, tapi ternyata ada gunung yang sangat besar yaitu di Aden. Dan juga beberapa tahun, kalau tidak salah tepatnya 2011, itu muncul letusan gunung di laut, tadi disebutkan Laut Hadramaut, ya, berbatasan dengan Laut Merah. Muncul letusan gunung yang menghasilkan sebuah pulau yang setiap waktu terus membesar. Jadi pulaunya sampai sekarang semakin luas, tapi itu adalah sebenarnya lava yang muncul ke permukaan laut kemudian membeku jadi sebuah pulau. Jadi dari gambar itu kita bisa menyimpulkan bahwa di bawah kota Aden itu ada gunung berapi yang sangat besar. Jadi kota Aden ini adalah lava yang membeku di kawah, kemudian dibuat oleh masyarakat menjadi sebuah kota. Jadi penduduknya tinggal di atas kawah gunung berapi yang sangat besar. Allah alam kok bisa nyaman begitu ya Pak di sana. Padahal kalau kita mikir ada di bawah saya gunung berapi, saking lamanya membeku dianggaplah gunung mati. Tapi Rasulullah mengabarkan bahwa api besar yang muncul di akhir zaman, yang merupakan tanda terakhir dari tanda-tanda kiamat dan merupakan tanda awal berdirinya kiamat, itu api itu muncul dari jurang Aden. Jadi sangat mungkin, bukan mungkin lagi, kalau berdasarkan hadis ini akan terjadi letusan yang menghasilkan api yang sangat besar dan api itu menggiring manusia. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini poin pertama tentang keluarnya api tersebut, baik secara dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun secara ilmiah penelitian pada para ilmuwan modern ini, bahwa memang dinyatakan bahwa Aden itu adalah kawah gunung raksasa yang setiap atau sewaktu-waktu bisa saja itu meletus dan akan menghasilkan memunculkan api yang sangat dahsyat, sangat besar. Ini yang pertama. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, ada hadis tadi yang berbunyi menggiring manusia dari timur ke barat. Sebenarnya ada dalil-dalil lain yang menjelaskan bahwa manusia akan digiring ke satu tempat yang paling aman di dunia di akhir zaman, yaitu negeri Syam. Termasuk dalam peristiwa perang-perang besar antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, maka tempat berlindung yang paling aman dan markas utama kaum muslimin, benteng pertahanan terakhir ada di Syam. Kemudian juga saat Ya'juj wa Ma'juj muncul, maka Nabi Isa mengajak manusia untuk berlindung di Bukit Tur Sina yang ada juga di Syam. Karena Syam ini meliputi Syria, termasuk di dalamnya Palestina. Kalau dulu Syam itu terdiri dari 4 negara, Suriah, Palestina, Yordan, dan Lebanon. Tapi yang lebih dominan ditempati oleh kaum muslimin di akhir zaman berada di Syria dan di Palestina. Termasuk terbunuhnya Dajjal, yaitu di Babulun, ada di Palestina. Makanya warga Palestina khususnya yang di Gaza enggan untuk keluar dari Gaza. Walaupun ditawari oleh Presiden Prabowo, ayo pindah ke Indonesia, belum tentu mau, karena mereka tahu betapa besarnya karunia dan barokah Allah di negeri-negeri tersebut, termasuk di Suriah.
Namun dalam hadis yang keempat tadi disebutkan menggiring manusia dari timur ke barat. Ada pertanyaan, bukankah munculnya dari Yaman, tapi mengapa dikatakan dalam hadis tadi dari timur ke barat? Maka ini bisa dikompromikan bahwa maksudnya muncul pertama kalinya itu dari jurang Aden, dari kawah gunung yang ada di Aden muncul. Tapi api ini akan menyebar meluas ke seluruh permukaan bumi dan itu menggiring manusia dari belahan timur menuju barat. Jadi tidak bertentangan, hadisnya menjelaskan dari jurang Aden, tapi hadis lain menjelaskan dari timur ke barat. Maka dikompromikan bahwa muncul pertamanya dari Aden, kemudian menyebar sehingga menggiring manusia dari timur menuju barat. Sehingga tidak ada pertentangan di antara hadis-hadis tersebut. Kemudian juga di hadis yang lain menyatakan ini adalah akhir tanda kiamat, tapi hadis lain menyatakan awal berdirinya kiamat. Sebagaimana penjelasan awal tadi bahwa di sini maksudnya adalah tanda terakhir, tapi ya, gejala pertama terjadinya kiamat. Setelah munculnya api ini tidak akan ada tanda yang lain lagi sama sekali, dan setelah itu langsung terjadinya kiamat kubro. Demikian kurang lebih penjelasan tentang hadis-hadis yang menyatakan di mana munculnya api tersebut. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi. Wa amma ma jaa fi ba'di riwayati bi anna khurujaha yakunu minal Yaman wa fi ba'diha al-akhar annaha tahsyuru nasu minal maghrib tahsyuru nasa minal masyriqi ilal maghrib fa yujabu an dzalika bi ajwibah. Adapun sebagian riwayat menyatakan bahwa munculnya dari Yaman, sementara riwayat lain menyatakan munculnya api tersebut menggiring manusia dari timur menuju barat. Maka ada beberapa penjelasan tambahan. Yang pertama, annahu yumkinul jam'u baina hadhihi riwayat bi anna kaunan nari takhruju min qa'rati adin la yunafi hasraha nas minal masjid ila maghrib. Jadi ini sebagaimana yang saya jelaskan barusan bahwa kalau ada riwayat menjelaskan api itu munculnya di jurang Yaman atau jurang Aden, tapi yang lain riwayat menyatakan mengumpulkan manusia dari arah timur menuju barat, maka dikompromikan bahwa api tersebut munculnya dari Aden, kemudian menyebar dan menggiring manusia dari timur ke barat. Kemudian yang kedua penjelasannya adalah anna nara indama tantashiru yakunu hasruha li ahli al-masyriq awalan. Jadi ketika api itu muncul dari Aden, maka yang pertama kali digiring adalah penduduk manusia yang berada di wilayah timur bumi ini. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seringkali Rasulullah menyebut kata-kata timur. Di timur ini munculnya fitnah, munculnya keburukan-keburukan, termasuk api yang muncul dari jurang Aden ini pertama akan melalap wilayah timur dari bumi ini. Bapak Ibu bisa mengecek dari peta dunia. Ada istilah memang timur barat, ya, sehingga timur pun dibagi-bagi, timur jauh, timur tengah, timur barat, gitu. Ini istilah-istilah juga dipakai bukan hanya dalam hadis-hadis Nabi, tapi juga secara ilmiah, istilah timur dan barat. Termasuk kita, bagian wilayah dianggap orang-orang timur. Namun timur di sini tentunya cakupannya luas, kan terbagi tadi ada timur jauh, ada timur tengah, ada timur barat. Maka api ini akan pertama kali melalap wilayah di bagian timur belahan bumi. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, ada sebagian ulama yang menafsirkan bahwa api ini maksudnya adalah fitnah, yaitu saking besarnya fitnah, ya, keburukan di akhir zaman diibaratkan seperti api yang melalap. Namun pendapat yang lebih rajih, yang lebih kuat bahwa api ini adalah api secara hakiki, api beneran. Dengan detailnya hadis-hadis Nabi SAW nanti, ya, tentang karakter apinya itu sangat jelas. Maka pendapat yang lebih kuat bahwa api yang dimaksud Rasulullah bukan api fitnah,
Karena seringkali istilah api juga digunakan sebagai kiasan. Misalkan seringkali kita mendengar kata-kata api cinta yang membara, itu kan disebut dikiaskan dengan kata-kata api, padahal itu adalah kiasan. Saking besarnya cinta diibaratkan seperti api cinta. Termasuk juga mungkin api dendam, ya, dan lain-lainnya. Sering digunakan kata api ini sebagai kiasan saja. Namun api yang besar ini yang menggiring manusia ke tempat berkumpulnya manusia adalah api yang sebenarnya, memang betul-betul api secara hakiki. Kita lanjutkan lagi Bapak Ibu jamaah sekalian. Kaifiyatu hasyriha linnas. Bagaimana kejadian proses dikumpulkannya manusia dengan api tersebut? Inda zuhuri hadhihi nar al-adimati minal Yaman tantasiru fil ardi wa tasukun nas ila ardil mahsyar walladhi yuhsyiruna ala salasati afwajin. Ketika api ini muncul dan apinya sangat besar dari Yaman, maka api ini menyebar ke seluruh penjuru bumi dan akhirnya menggiring manusia ke tempat berkumpulnya manusia. Dan ketika api ini menggiring manusia, manusia itu terbagi menjadi 3. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita tidak menjumpai api ini, ya, karena ini di akhir kehidupan manusia, di mana manusia-manusia yang tersisa adalah manusia yang buruk. Nah, ketika terjadi kemunculan api besar ini, manusia terbagi menjadi 3. Proses evakuasinya manusia, digiringnya manusia oleh api ini terbagi menjadi 3. Al-awwal, yang pertama, faujun ragibuna ta'imuna kasuna raqibun. Yang kelompok pertama adalah orang-orang yang memang bersukacita. Ini paling terbaik dalam arti bersukacita ini digiringnya dalam keadaan mereka siap, di mana mereka berkendaraan dan memiliki makanan, mereka berpakaian. Jadi ada kelompok yang pertama, mereka kelompok yang mempersiapkan diri. Sebelum kejadian ini mereka sudah menyiapkan diri, sudah menyiapkan kendaraan. Yang dalam hadisnya sebutkan unta, tapi maksudnya kendaraan secara umum. Mereka sudah menyiapkan kendaraan, menyiapkan perbekalan, mereka berpakaian, sehingga mereka ketika api ini muncul tidak sepanik kelompok yang lainnya. Disebutkan oleh para ulama, rohibun, artinya mereka itu bersukacita. Bukan berarti kalau ada musibah api mereka bersenang-senang, tidak. Setidaknya mereka karena punya persiapan, ada kendaraan, ada makanan, perbekalan, ada pakaian. Mereka adalah kelompok yang paling ringan saat terjadi peristiwa tersebut. Yang kedua, wa faujun yamshuna taratan wa yarkabuna ukhra. Kelompok yang kedua ini adalah kelompok yang berkendaraan tapi bergantian karena terbatasnya kendaraan. Namanya api melalap, ya, menghabiskan segala yang dilewatinya. Termasuk yang terbakar itu adalah kendaraan, perbekalan. Kalau kelompok pertama sudah siap, ibaratnya kalau sekarang itu sebelum bencana terjadi, siapkan mobilnya dengan full tank, ya, tankinya penuh dengan bensin, bahkan ada cadangan, bawa jerigen, kemudian juga menyiapkan perbekalan berupa makanan, pakaian dan lain-lainnya, sehingga ketika terjadi bencana dia atau mereka masih survive, ya, istilahnya masih bisa bertahan hidup dan lebih ringan, ya. Sementara golongan yang kedua, mereka ini terlambat, ya, sebagian kendaraannya sudah dilalap api sehingga mereka harus bergantian menunggang kendaraan. Ya, kendaraan satu penumpangnya banyak, bergantian, sebagian jalan kaki, sebagian naik. Kalau capek yang jalan kaki nanti gantian. Dengan perbekalan yang terbatas. Ini kelompok yang kedua. Kemudian yang ketiga, wal faujus salis. Dan kelompok yang ketiga, tahsyuruhumun nar
fatahitu bihim min waraihim wa tasuquhum min kulli janibin ilal ardil mahsyar wa man takhalafa akalatun nar. Kelompok yang ketiga ini mereka dikepung oleh api dan mereka digiring, namun mereka banyak yang meninggal dunia karena terbakar dengan api tersebut. Jadi ada 3 kelompok, dan ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menjelaskan tentang 3 golongan manusia nanti pada saat terjadinya api yang besar ini. Kelompok pertama yang sudah mempersiapkan diri sehingga lengkap antara kendaraan, logistik, pakaian dan lain-lainnya, sehingga mereka berlalu pergi meninggalkan kobaran api itu dengan lebih mudah. Yang kedua lebih sulit lagi karena terbatasnya fasilitas yang mereka miliki. Sebagian fasilitasnya sudah terbakar sehingga kendaraan satu bergantian antara orang-orang, ada yang 2 orang bergantian disebutkan dalam hadis. Ada yang 3 orang, ada yang 10 orang bergantian. Sementara yang ketiga tidak memiliki kendaraan, mereka dikepung dengan api, mereka digiring dan sebagiannya meninggal dunia karena terbakar dengan api tersebut. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian sebagai tambahan ada hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tub'atsu narun 'ala ahli al-masyriqi fatahsyuruhum ila al-maghrib, tabitu ma'ahum haitsu batu wa tuqiru ma'ahum haitsu qalu, yakunu laha ma saqata minhum wa takhtalif wa takhallafa wa tasaquhum sawqal jamal al-kasir." Rasulullah bersabda, api ini akan muncul pertama kali melalap penduduk yang ada di negeri-negeri timur. Kemudian menggiring manusia menuju barat, dan api itu ya bermalam ketika mereka bermalam. Maksudnya ketika manusia berhenti, apinya berhenti. Jadi menggiring api ini ketika manusia beristirahat, apinya istirahat, apinya berhenti. Dan sebagian dari mereka ada yang terjatuh dan terbakar dengan api tersebut. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kurang lebihnya gambarannya api ini sebagai bencana global, tapi tidak selalu membumi hanguskan seluruh manusia. Lebih kepada menggiring, namun sebagiannya ada yang terbakar. Allah setting api ini bukan berarti membakar seluruh bumi kemudian orang semuanya mati, tidak. Karena kematian massal hanya terjadi nanti pada saat kiamat terjadi. Ini baru awal. Allah hanya menggiring manusia dengan api tersebut. Digiring, dikumpulkan. Namun tentunya proses penggiringan manusia, namanya manusia beda-beda, Pak. Ada yang satset, ada yang lemot, ya, ada yang punya fasilitas, ada yang tidak. Sehingga tetap ada korban jiwa yang terbakar dengan api tersebut. Namun pada poin intinya adalah api ini bukan api yang membumi hanguskan seluruh manusia sehingga seluruhnya mati, walaupun menyebar ke seluruh penjuru bumi, tapi menggiring manusia. Dan masih ada tempat yang aman, nanti dijelaskan dalam hadis-hadis berikutnya, yaitu negeri Syam atau ya Syria dan sekitarnya. Jadi api ini uniknya adalah ketika manusia itu digiring, namanya manusia capek, berhenti, maka api juga berhenti. Ketika manusia berjalan, api berjalan lagi. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani tersebut. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, hadis tentang terbaginya manusia dalam 3 kelompok juga diriwayatkan dari hadis Hudzaifah bin Asid, yang juga termasuk dalam hadis yang tadi, rangkaian hadis yang pertama disebutkan ada 3 kelompok manusia. Kita lanjutkan poin terakhir pada pertemuan pagi hari ini. Ardul Mahsyar. Nah, tempat berkumpulnya di mana? Bumi tempat berkumpulnya manusia. Tadi dibahas pada poin pertama, dari mana munculnya. Poin kedua, bagaimana proses kemunculan api menggiring manusia. Nah, yang ketiga ini adalah bumi tempat berkumpulnya manusia pada saat api besar itu muncul. Yahsyurun nasa ila Syam fi akhir zaman wa hiya ardul mahsyar kama ja'at bidzalika al ahaditsus sahihah.
manusia dikumpulkan, digiring ke negeri Syam di akhir zaman. Dan itulah ya bumi tempat berkumpulnya manusia di akhir zaman, sebagaimana ada hadis-hadis yang sahih yang membahas tentang hal ini. Di sini disebutkan ada beberapa hadis, ada 4 hadis yang utama. Yang pertama, minha ma ruya an Ibnu Umar fi dzikri khurujin nar wa fihi qala qulna ya Rasulullah famada ta'muruna qala alaikum bisyam. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Umar, ketika menyebutkan tentang kemunculan api ini, maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kalau api itu muncul, maka apa yang diperintahkan kepada kami? Bahasa kitanya, wahai Rasulullah, kalau api itu muncul, saran Anda untuk kami itu apa? Maka Rasulullah menjawab dengan singkat, alaikum bisyam, wajib atas kalian untuk ya menyelamatkan diri ke negeri Syam. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, banyak pilihan negeri-negeri terbaik di akhir zaman. Barangkali Bapak Ibu mau hijrah, pilih. Kalau ingin terbebas, tidak terkena fitnah Dajjal, ya pilih Mekah dan Madinah. Kalau ingin terbebas dari fitnah Dajjal di 2 kota ini, dan juga termasuk di 3 masjid, yaitu Masjid At-Tur, Masjidil Haram, Masjid Nabawi katanya ya. Nah, adapun kalau ingin selamat dari api yang sangat besar tadi, maka Rasulullah mengatakan alaikum bisyam, kalian pindahlah ke negeri Syam. Kalau masih kerasa di Indonesia ya, mudah-mudahan api ini belum muncul. Tapi kalau ingin pindah, pilihlah negeri Syam, negeri yang dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bagi sebagian orang, wah gak enak ya, engkau perang terus. Justru Allah bukakan pintu jihad, pintu syahid di sana. Yang berperang selamat dapat pahala jihad, yang meninggal mati syahid. Sementara di Indonesia kita fasilitas syahid hanyalah syahid bukan syahid yang tertinggi, yaitu gugur di medan perang. Mungkin syahid yang lainnya. Tapi wallahu alam nanti apakah peluang berjihad di jalan Allah dan juga mati syahid di Indonesia Allah ciptakan, Allah adakan, juga kita tidak tahu. Tapi saat ini maka negeri-negeri yang mana Allah bukakan pintu jihad dan juga pintu-pintu mati syahid adanya di Timur Tengah, termasuk di Suriah, termasuk di Palestina. Maka orang-orang yang bertanya kepada Rasulullah dan para sahabat bertanya, kalau terjadi api yang besar itu, bagaimana saran engkau wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, pindahlah, hijrahlah kalian, pergilah ke negeri Syam. Ini hadis yang pertama. Kemudian yang kedua, warawa Imam Ahmad dan Hakim Ibnu Muawiyah Al-Bahzi an abihi. Imam Ahmad meriwayatkan dari Hakim bin Muawiyah Al-Bahzi dari bapaknya. Fadzakar al-hadis, disebutkan hadis wa fihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalamnya Rasulullah SAW bersabda, ha huna tuhsyarun, ha huna tuhsyarun, ha huna tuhsyarun salasan. Ya, rukbanan wa masyatan wa ala wujuhikum. Qala Ibnu Abi Bakir fa asyara bi yadihi ila Syam fa qala ila hauna tuhsyarun. Dalam riwayat lain ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat, kemanakah kita harus mengungsi saat api besar itu muncul? Harus kemana kita mengevakuasi diri dan keluarga dan orang lain pada saat api itu muncul? Maka Rasulullah menyebutkan sampai 3 kali, hauna tuhsyarun. Kesanalah kalian harus berkumpul. Kesanalah kalian dikumpulkan, kesanalah kalian akan dikumpulkan, sampai 3 kali. Ya. Baik di antara kalian ada yang berjalan dengan berkendaraan, dengan jalan kaki, dan juga ada yang diseret di wajah-wajah mereka. Dalam riwayat lain, Rasulullah berisyarat dengan tangan beliau menunjuk ke arah Syam. Jadi ketika mengatakan ha hunatuh syarun 3 kali sambil beliau menunjuk ke arah Syam. Kesanalah kalian hendaknya ya menuju atau dikumpulkan ketika api besar itu muncul, menujulah ke negeri Syam. Ini sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah. Dan juga hadis yang ketiga sama,
kurang lebih redaksinya sama. Rasulullah mengatakan hauna, ya, wanaha biyadihi nahwa Syam. Rasulullah menunjukkan ke sana sambil menunjukkan dengan jari beliau menuju negeri Syam. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu jamaah sekalian, warawa al-Imam Ahmad wa Abu Dawud an Abdullah bin Amr. Imam Ahmad dan Abu Dawud meriwayatkan dari Abdullah bin Amr. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satakunu hijratun ba'da hijratin. Yanhazun nas ila muhajir Ibrahim la yabqa fil ardi illa syirari ahliha, ya, talfazuhum arduhum tanduruhum nasullah wa tashuruhum nar ma'al qirati wal khanajir tabitu ma'hum idza batu wa taqiru ma'hum idza qalu wa taqulu man takhallafa. Rasulullah bersabda, akan ada hijrah setelah hijrah, akan terjadi eksodus, ya, semacam hijrah gitu ya, hijrah besar-besaran setelah hijrah yang sebelumnya, yaitu manusia akan berkumpul ke negeri tempat hijrahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah hijrah ke Baitul Maqdis, itu di Syam, salah satunya di Palestina, karena Syam ini mencakup di dalamnya Palestina. Kalian akan hijrah setelah hijrah ke tempat di mana hijrahnya Nabi Ibrahim. Dan tidaklah tersisa di muka bumi ini kecuali manusia-manusia yang paling buruk, dan api akan menggiring mereka bersama kera-kera dan babi-babi, di mana api ini akan berhenti ketika mereka beristirahat dan selebihnya akan melalap membakar orang-orang yang tertinggal. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya simpulkan 3 poin dari pembahasan pagi hari ini, bahwa di antara tanda-tanda kiamat merupakan tanda yang terakhir dan merupakan awal munculnya munculnya kiamat besar adalah munculnya api yang sangat besar dari kota Aden, khususnya dari kawah Aden, yang akan menggiring manusia menuju tempat berkumpulnya manusia. Adapun tentang penggiringan manusia ini, manusia terbagi menjadi 3 kelompok. Ada yang sudah mempersiapkannya dengan matang sehingga mereka menyiapkan kendaraan, makanan, pakaian, dan mereka adalah orang-orang yang berpindah tempat digiring api dalam keadaan lebih ringan, paling ringan. Kemudian yang kedua, mereka yang bergantian dalam berkendaraan karena terbatasnya fasilitas. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang digiring dalam keadaan sebagian mereka terbakar oleh api. Dan mereka akan digiring ke satu tempat, ke satu negeri yang paling aman di akhir zaman, yaitu negeri Syam. Dan itulah negeri yang pernah Nabi Ibrahim hijrah ke dalamnya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah 3 poin pertama pembahasan tentang api besar yang menggiring manusia di akhir zaman. Insya Allah pada pembahasan selanjutnya kita akan lanjutkan di antaranya poin tentang perbedaan pendapat ulama. Apakah dikumpulkan di sini maksudnya di dunia atau di padang mahsyar nanti? Karena kalimatnya sama dengan menggunakan kata hasyar atau mahsyar. Ya, mahsyar adalah tempatnya. Apakah berkumpulnya ini di dunia ini atau maksudnya dalam hadis tadi adalah berkumpulnya di akhirat? Kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya insya Allah, dan itu adalah pembahasan terakhir dari kitab Asratus Sa'ah ini. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu, dan semoga kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mempersiapkan diri menghadapi terjadinya kiamat, dan itu tidak lama lagi proses kiamat dan proses hisab kita semuanya tinggal hitungan waktu yang tidak lama lagi. Demikian, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum
Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.